Bab 012. Lo menang dari gue, keluar dari sini lewatin dulu mereka bertiga. Lo kalah dari gue, nasib lo bakalan kayak lollipop tadi, hancur. Tegas Saka. Tidak disangka, Andre bukannya meminta maaf dan mengakui perbuatannya salah. Karena menjebak Sarah malah dia membuka perlawanan dengan Saka. Andre tampak meraih gagang tongkat bisbol dari tumpukan alat olahraga di dalam gudang dan mengentamkannya pada Saka. Saka menahan ujung tongkat bisbol tersebut, meraih tangan Andre dan memelintirnya. Ia lumpuhkan dengan tendek etngan di persendiannya. Revan, Irgi dan Robert tampak menguap berkali-kali menyaksikan baku het entam di depan mereka, karena mereka juga jelas sudah tahu siapa yang akan menang. Arsaka ketua dari Sukit yang jam terbangnya sudah tinggi di dunia pertawuran. Irgi mana tadi lo jadi nembak Sinbi enggak? Tanya Revan pada Irgi yang sedang jenuh melihat Saka memukuli Andre itu. Irgi terdiam, ia mengingat kembali momen saat dirinya berusaha mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk mengungkapkan perasaannya pada Sinbi. Bengong lagi lo, sahut Robert menepuk pundak Irgi. Iya gue udah nembak dia, jawab Irgi. Terus dia bilang apa? Tanya Revan dan Robert kepo. Kasih dia waktu buat mikir gitu katanya, ungkap Irgi. Gaskan aja kalau kelamaan mikir, ucap Robert disambut tos dari Revan. Yei lo, kata dia cabe-cabean di pinggir lintasan. Gerutu Irgi. Biar dia yang balik ngejar lo kan, Robert masih ngeyel. Beberapa bulan lagi kita udah lulus. Beneran lo mau lepasin dia gitu aja? Tanya Revan lagi. Atau lo mau gue nikung dia? Lanjut Revan lagi. Lo mau nikung? Coba aja. Kalau lo mau ada duel macam Saka sama Andre itu, tunjuk Irgi pada Saka yang sedang menendang perut Andre hingga adik kelasnya itu terpental ke belakang membentur tembok gudang. Minggu depan kita ada studi tour ke Pulau Dewata, lo tagih lagi jawaban lo di sana, usul Robert. Kalau ditolak, tanya Irgi. Ya nasib lo jah. Revan dan Robert tertawa bersamaan. Namun tawa mereka terhenti saat mendengar Andre merintih memohon maaf pada Saka. Guys, kayaknya Saka udah kelewatan, kata Irgi pada yang lain. Lo bener, ayo samperin woi, kata Revan panik. Udahkah? Udahan aja lo bisa bunuh anak orang entar, kata Robert. Saka tampak menyapu derah di ujung bibirnya lantas meludah ke sembarang arah membuang rasa anyir dalam mulutnya itu. Dan menoleh ke arah temannya. Biar dia ngerti kalau nggak sembarangan orang bisa ganggu hidupnya Sarah. Ucap Saka emosi. Saat akan menendang sekali lagi tubuh Andre yang sudah terkapar itu, Saka ditahan oleh Revan dan Robert, sedangkan Irgi tampak membaringkan Andre ke matras usang yang ada di gudang. Lo keluar dari sini dan cepu ke ruang BK, lo akan tunggu ronde kedua dari gue. Tegas Saka. Udahkah? Ayo balik ke kelas, ucap Revan setengah menarik Saka yang masih gatal ingin menuntaskan baku hantamnya dengan Andre. Sak. Sementara itu di kelas Fai dan Sinbi yang ditinggalkan oleh Sarah untuk outing kelas bersama Dirga di SMP terdekat tampak sedang asyik ngobrol berdua. Gue curiga deh. Kayaknya Sarah sama Saka tuh udah lakuin sesuatu yang kita nggak tahu, ucap Sinbi. Kok lo tiba-tiba mikir kayak gitu? Tanya Fai mendekatkan kursinya ke kursi Sinbi takut jika obrolan mereka didengar murid lainnya. Seragam Saka dipakai sama Sarah, wajar nggak sih? Dan seorang Sarah setrika bajunya sendiri, itu impossible banget, dia itu apa-apa ya mamanya yang ngehandle, terang Sinbi. Gue juga kepikiran itu sih, gue malah udah curiga tuh pas gue peluk Sarah kapan hari itu loh, ada aroma asap rokok masa dari seragam dia, ungkap Fai. Dan seperti yang kita tahu, yang ngerokok itu nggak mungkin Sarah pasti Saka, dan aroma asap rokok itu nggak bisa nempel langsung gitu aja ke baju orang, kecuali yang udah beneran intens nospace gitu kan, lanjut Fai. Jadi menurut lo, apa yang terjadi sama mereka? Bisik Sinbi. Kayaknya mereka berdua udah, begituan, jawab Fai sambil memperagakan dua jarinya seolah membentuk tanda kutip itu. Masa sih?
Nggak mungkin Sarah mau gitu aja, ujar Shinbi. Yang aneh aja dari awal lo nggak kepikiran kan? Mereka tuh hobinya berantem mulu saban hari kan, tapi tiba-tiba mereka pacaran, dari sini aja udah aneh, bisik Fai. Iya, lo bener juga, jangan-jangan Sarah dikasih obat tidur sama Saka, terus garap sama tuh cowok, makanya mau Sarah pacaran sama dia, kata Shinbi prihatin. Nah kan bisa jadi, apalagi mereka tetanggaan, jadi saling tahu rumah mereka kapan kosong, ya kan? Timpal Fai. Gue jadi kasihan sama Sarah, ucap Fai sedih. Gue juga, gimana kalau Sarah tiba-tiba hamil? Respon Shinbi berbisik. SSSTTT, Saka dan teman-temannya masuk ke kelas, kata Fai menunjuk ke arah koridor depan kelas menggunakan ekor matanya. Shinbi menoleh ke arah gerombolan anak-anak Sukit itu tapi tatapan matanya beradu dengan Irgi yang bajunya ada bercak darahnya. Itu daretnya Andre yang tadi ia bantu rebahan di matras usang. Mereka abis berantem ya, gumam Shinbi cemas. Kurang tahu, tapi Saka luka-luka dan itu cowok lo bajunya ada darahnya, sahut Fai. Bukan cowok gue. Elak Shinbi cepat. Tapi kan tadi nembak lo, kata Fai lagi. Kan gue belum ngasih jawaban. Emang lo nunggu apa sih ngasih jawabannya? Nunggu gue yakinlah, kalau Irgi tuh baik sama gue dan tulus gitu, gue nggak mau nasib gue berakhir sama kayak Sarah, jawab Shinbi. Kak gue mau ke kantin, beli minum, lo mau nitip? Tanya Irgi. Es teh, jawab Saka singkat. Ya udah tunggu di sini, kata Irgi lantas berlalu. Shinbi yang sebenarnya khawatir setelah melihat bercak daret di seragam Irgi tadi tampak langsung pamit ke Fai mau ke toilet begitu melihat Irgi keluar dari kelas. Fai gue ke toilet dulu deh, udah kebelet. Pamitnya cepat. Yeay. Udah sono buruan Gi, daripada mencerong di sini. Sahut Fai cuek. Shinbi segera berlalu menyusul Irgi, yang masih berada di koridor. Irgi, serunya. Lelaki itu menoleh, sedikit terkejut begitu tahu Shinbi yang memanggilnya. Ada apa? Tanyanya. Lo mau ke UKS? Shinbi tanya balik. Enggak, ini mau ke kantin beli minum, sekalian Saka nitip tadi, kenapa? Lo mau nitip juga? Enggak sih, gue pikir Iyo mau ke UKS, kata Shinbi salah tingkah. Kenapa gue ke UKS? Karena gue pikir lo terluka, ada darah di baju lo, tunjuk Shinbi ke arah baju Irgi yang ternoda. Irgi segera menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Shinbi ia baru menyadari ada bekas darah di sana. Ia buru-buru mengusap kasar seragamnya. Oh ini, gue nggak kenapa-napa kok, ucap Irgi lantas mengulas senyumnya. Lo khawatir sama gue? Tanyanya lagi menatap Shinbi. Gue pikir lo terluka, tapi kalau enggak, ya syukur deh. Ya udah gue balik ke kelas dulu, pamit Shinbi salah sikap. Sajak. Siang ini di kelas 12 IPA 3 Sarah baru saja memasuki kelas usai mengikuti outing kelas bersama staf tuh. Ia tampak menghela nafas lelah, begitu ia tiba kembali SMA Liberty tepat sekali saat ini sedang jam istirahat. Ia berjalan menuju bangkunya dan lantas mengeluarkan kotak bekal makan siangnya, kelas sedang sepi. Tentu saja mereka semua sedang ke kantin atau beredar kemanapun mereka suka. Begitu melihat Sarah telah kembali, Saka yang sedang main basket segera menyusulnya ke kelas. Lama amat perasaan promosi sekolah doang, gerutunya duduk di samping bangku Sarah yang bersiap menyantap makan siangnya. Pergi ke 3 SMP tadi Kak, ucap Sarah. Loh, kenapa muka lo luka-luka kayak gitu? Abis berantem? Tanya Sarah segera memfokuskan perhatiannya pada lelaki tersebut. Enggak, kelit Saka, tapi Sarah tahu suaminya ini sedang berbohong. Enggak gimana? Orang bonyok begini kok, ucap Sarah memegang dagu Saka mengamati wajah lelaki di depannya ini. Gue obatin ya abis makan siang, ucapnya lagi. Enggak usah, enggak sakit kok, tolak Saka tidak ingin terlihat lemah. Udah makan siang belum? Kalau belum nih gabung sama gue, tawar Sarah menyodorkan kotak makan siangnya.
Arsaka bukannya menjawab, ia malah meletakkan keningnya ke pundak Sarah. Ada apa? Barusan berantem sama siapa? Perkara apa? Tanya Sarah memainkan rambut Arsaka. Semuanya gara-gara lo, ucap Saka. Kok gue sih? Gue baru juga balik, protes Sarah. Ya gara-gara lo kena tipu anak Piver, jadinya gue hajar adik kelas itu, ungkap Arsaka pada akhirnya. Tuh kan ngapain masih bahas soal itu sih? Gerutu Sarah berusaha mengangkat kepala Saka yang bersandar merajuk ke bahunya ini. Biar mereka nggak main-main lagi sama lo, ucapnya. Makasih, tapi nggak perlu kekeresan lo bales pakai kekerasan lagi, entar nggak ada habisnya, tutur Sarah. Terus rusuk lo nggak apa-apa kan? Tanya Sarah menoleh cemas ke arah dada Saka. Kayaknya sih nggak apa-apa, gue nggak dapat serangan bagian dada kok, ujarnya. Pokoknya jangan kayak gini lagi deh, gue tuh nggak suka lo berantem terus. Gerutu Sarah. Lapar, keluh Saka random. Ya udah nih, makan sama gue. Mau disuapin, ucapnya merajuk. Kak, jangan aneh-aneh deh lo, ini di sekolah, ucap Sarah segera tolah-toleh memeriksa keadaan. Sesuap aja, pintanya. Ya udah nih, Sarah menyuapkan sesendok makan siangnya ke Saka. Usai melahap suapan itu, dengan cepat Saka mendaratkan kecupan di pipi Sarah. Mawakasiu, ucap Saka dengan mulut penuh nasi, ia segera berlalu dari bangku dan ngeloyor pergi dari kelas kembali ke lapangan basket. Dich apaan sih, dasar random banget tuh anak, ucap Sarah tersenyum tipis, sambil kembali menikmati makan siangnya. Fania dan dua pengikut setianya tampak berjalan menghampiri Sarah yang tengah makan siang di bangkunya. Dia dengan kesal segera menggebrak meja gadis tersebut, hingga Sarah terkejut dan tersedak dibuatnya. Gue lagi makan, lo mau gangguin gue apa lagi? Tanya Sarah datar sambil menetralkan rasa pengar di hidungnya akibat tersedak barusan. Gue jihad ya. Lo barusan bermesraan sama Saka. Bukannya lo waktu itu lagi jalan sama Arkana dan lo bilang lo deket sama dia? Tanya Fania sinis. Terus apa urusannya sama 10? Mau gue deket sama siapa? Tanya Sarah balik sambil menutup kotak makan siangnya, dia jadi kehilangan nafsu makannya. Ya jelas itu urusan gue, Arkana itu cowok yang udah lama gue incer, lo deket sama dia tapi mau aja lo ditempelin sama Saka. Apa namanya kalau bukan cewek bispak, hah? Cibirnya. Ingin rasanya tawa Sarah tersembur ke muka Fania yang menjengkelkan itu, dia tidak tahu saja apa saking begonya, jika Arkana dan Arsaka itu adalah orang yang sama. Terserah lo mau ngomong apa. Mau lo ngatain gue spaket, lon, teket terserah. Gue nggak peduli. Ujar Sarah berlalu ingin mencuci tangannya. Sambil menahan geli dalam hatinya bisa-bisanya Fania ngelabrak dirinya gara-gara Arkana, tokoh fiktif yang diciptakan oleh Arsaka. Heh mau kemana lo? Tanya Fania menarik kasar lengan Sarah. Mau cuci tangan. Kotor. Abis makan. Kata Sarah patah-patah dengan cukup menekankan nada bicaranya. Tunggu sebelum lo pergi gue mau ngomong sesuatu sama lo, ucap Fania tidak sabar. Apa lagi? Kata Sarah jengah. Kita taruhan. Tantangnya kemudian. Taruhan apa? Gue nggak bisa judi. Jawab Sarah asal. Taruhan buat dapetin Arkana dalam waktu seminggu ini. Paparnya. Sarah rasanya ingin terbahak-bahak dalam hatinya, tentu saja tanpa taruhan pun dirinya sudah menang, karena Arsaka alias Arkana adalah suaminya sendiri. Oke. Jawab Sarah singkat menahan tawanya. Siapa yang kalah bakalan jadi babunya yang menang, imbuh Fania menambahkan syarat. Oke, deal, ucap Sarah mengiyakan. Fania segera meninggalkan Sarah yang akan menuju ke wastafel samping kelas, ia berlalu begitu saja mengarah ke kantin. Sementara Sarah tampak melihat ke arah lapangan basket, ia melihat Arsaka dan teman-temannya yang lain sedang bermain di sana. Gadis itu segera mengelap tangannya dan berlalu menghampiri Arsaka. Dicariin istri lo tuh,
ucap Irgi lirih menunjuk ke arah Sarah menggunakan ujung dagunya. Arsaka menoleh ke arah yang dimaksud oleh Irgi dan benar ia melihat Sarah berdiri sendirian di sana. Menunggu dirinya untuk menepi. Ada apa, Ra? Tanya Saka berlari kecil menghampiri gadis itu. Dan otomatis permainan terhenti karena Saka keluar dari lapangan. Irgi, Revan dan Robert ikutan menepi duduk di tribun agak menjauh dari Saka. "Kak, bantuin gue," ucap Sarah pakai nada memohon dengan sangat. "Bantuin kenapa? Ada yang usil sama lo lagi?" Tanya Saka siaga. Bukan soal itu," jawab Sarah sambil nyengir. "Bukan. Terus apaan?" Tanya Saka lagi serius. "Hehehe, bantuin gue, entar di rumah lo crossover lagi jadi Arcana," ucapnya. "Kenapa? Lo mau manasin Vania?" Tanya Arsaka kemudian tertawa kecil. "Ya gitu deh pokoknya, selama seminggu ini gue request sama lo, buat sering-sering jadi Arcana, mau kan?" Tanya Sarah dengan mirnik mukanya dibuat seimut mungkin sambil mengerjap-ngerjapkan matanya. Arsaka tertawa gemas, ia lantas membisikkan sesuatu ke daun telinga gadis tersebut. "Gue mau, asal lo jangan lupa sama syaratnya," ucap lelaki itu sambil mengerlingkan matanya. "Syarat?" Tanya Sarah ngeblank. "Iya, setiap kali Vania sewot ke lo, gegara gue alias Arcana lo kudu cium gue, lupa 10. Ucap Arsaka tersenyum miring. Gue lupa ada syarat itu," keluh Sarah sambil menepuk keningnya. "Gimana jadi nggak lo minta bantuan gue?" Tanya Arsaka lagi. Sarah tampak bingung, ia menggigiti bibir bawahnya sambil berpikir keras. "Jangan gigitin bibir lo, itu biar jadi tugas gue aja," goda Saka. Sarah seketika memicingkan matanya menatap lelaki tersebut. Namun saat tiba-tiba matanya tertuju pada Vania yang tengah tertawa mengejek ke arahnya dari arah koridor lantai 2, dengan spontan Sarah menyanggupi permintaan Arsaka. "Oke, setuju," jawab Sarah. "Stok." Sementara itu saat Saka dan Sarah masih terlihat sedang mengobrol berdua membahas tentang kesepakatan kita, di tribun timur Japangan terlihat Fai dan Shinbi yang baru kembali dari kantin dihampiri oleh Roy, si problematik dari kelas IPS rivalnya Saka di sekolah bukan di lintasan. Sarah yang tahu kedua sahabatnya sedang dipalakin oleh gengnya Roy berniat menghampirinya. "Bentar Kak, Fai sama Shinbi dipalakin si Roy," ucap Sarah yang bergegas menghampiri kedua sahabatnya itu. Namun Saka segera mencekal pergelangan tangan Sarah, membuat gadis itu menoleh ke arah Saka. "Ada apa? Gue harus nyamperin mereka," ucap Sarah berusaha melepaskan pergelangan tangannya dari kekuasaan Saka. "Lo tuh cewek jangan ikut campur masalah beginian, tuh biar diatasin sama Irgi dan yang lain," cegah Saka. "Tapi, udah lo di sini aja, sekalian tuh biar si Irgi dapat panggung buat ngebucin ke Shinbi," tegas Saka. Saka menoleh ke arah ketiga temannya yang sedang bercanda itu. "Hih, Ir, lo samperin kayak itu masa depan lo, lagi digangguin sama Roy," kata Saka pada Irgi. Lelaki itu menoleh ke arah yang dimaksud oleh ketuanya ini. "Gasken Ir," sahut Revan. "Tolongin Ayang biar makin ehem," tukas Robert. "Nunggu apa lagi sih 10? Udah berangkat sono," usir Saka. "Please Ir tolongin temen gue ya," pinta Sarah. Irgi tampak menghela nafas malas. Acara santainya di jam istirahat jadi terganggu. Ia berdiri menatap Shinbi di kejauhan, kedua tangannya masuk ke dalam saku celana dan perlahan berjalan menuju ke arah Roy. Arsaka segera duduk bersama Revan dan Robert melihat acara pertunjukan di depannya. Tak lupa menarik Sarah agar ikut duduk bersamanya di tribun. "Sampai temen gue kenapa-napa awas saja ya kalian semua," ancam Sarah cemas. "Aman temen lo, ada temen gue," sahut Saka masih menatap Irgi di kejauhan. Entah apa yang dikatakan Irgi pada Roy yang jelas lelaki itu menoleh bengis menatapnya. "Hua seru nih seru," ucap Revan. Entah apa pula yang dikatakan Shinbi pada Irgi hingga lelaki itu tidak jadi memukulnya, dan Roy berlalu dari sana.
Nggak seru nggak ada baku hantam, komentar Saka yang langsung dapat cubitan di sisi perutnya oleh Sarah. Gitu yang bener, nggak semua masalah diselesain pakai acara kekerasan, cibir Sarah. Berarti Io setuju dong, kalau Shinbi nerima Irgi. Potong Robert cepat. Sarah menoleh cepat ke arah Robert, Revan dan Saka secara bergantian. Selama nasib dia aman nggak berujung kayak gue, sampai ditangkap Piver seperti kemarin gue setuju aja, tapi kalau gue tahu Shinbi kenapa-napa, gue orang yang pertama menolak hubungan mereka. Tegasnya. Aduh berat nih biasanya restu dari temen yang cukup berpengaruh, komentar Revan. Tahu, lo kayak nggak seneng lihat temen gue bahagia, tuduh Saka. Temen lo bahagia? Gimana sama temen gue? Protes Sarah.